you looking for? It's me, the old me. It's a style. Secara bahasa, budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk plural dari budi, yang berarti hal-hal yang berhubungan dengan akal budi manusia. Secara sederhana, budaya dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang merupakan hasil kreasi akal budi manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi, budaya merupakan warisan berharga dari nenek moyang kita yang harus dijaga. Dalam menjaga dan melestarikan budaya, terdapat 4 lingkup. Yang pertama, pelestarian budaya di keluargaku. Yang kedua, pelestarian budaya di sekolahku. Yang ketiga, pelestarian budaya di daerahku. Yang keempat, pelestarian budaya di negeriku. Pelestarian budaya di keluargaku. Dalam pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara menjamin masyarakat memelihara dan mengembangkan budayanya dan bahasa daerah termasuk dari budaya yang harus dilestarikan. Salah satu cara yang dilakukan melestarikan budaya di keluargaku adalah dengan berkomunikasi menggunakan bahasa ibu. Selain itu, kalian juga bisa berkomunikasi menggunakan bahasa daerah masing-masing. Banjur piye kowe meh matur bapakmu meneh, Di? Lah ya kuwi ya aku ya isih bingung campur mesake iki. Wis ngene wae. Kowe matur apa anane yang sekolahan arep ngenekake piknik sasi ngarep. Mbok menawa bapakmu longgar, mesti wae kowe dikeparangake melu, Di. Iya ya, Ret. Mongko tak coba matur yen bapak wis kondur saka kantor. Pelestarian budaya di sekolahku. Salah satu cara melestarikan budaya di sekolahku adalah dengan menyelenggarakan kegiatan Olimpiade Humaniora Nusantara. Dalam Olimpiade ini diselenggarakan berbagai perlombaan seperti opera, dokumentasi budaya, lintas budaya Nusantara, dan festival kuliner Nusantara. Kegiatan Olimpiade Humaniora Nusantara memang dimaksudkan sebagai upaya pelestarian budaya kepada para pelajar dari berbagai sekolah. Pelestarian budaya di daerahku. Setiap daerah memiliki kearifan lokal dan budaya masing-masing. Salah satu cara sebagai bentuk pelestarian budaya di daerahku adalah dengan mengadakan seni pertunjukan reog, wayang kulit, kesenian gajah, dan jarantik. Berikut contoh pelestarian kebudayaan yang ada di daerah kami. Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan. Dengan adanya undang-undang ini, maka upaya yang mesti dilakukan oleh bangsa Indonesia bukan sekedar pelestarian budaya,
melainkan pelestarian dan pemajuan budaya. Pelestarian dan pemajuan kebudayaan nasional tertuang dalam pasal 1, 4, dan 5. Pasal 1 menyebutkan tentang pengertian kebudayaan nasional, dan pemajuan kebudayaan. Ayat 1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya manusia. Ayat 2. Kebudayaan nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antara kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Ayat 3. Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Pasal 4 menyebutkan tentang tujuan pemajuan kebudayaan, yaitu yang pertama, mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Yang kedua, memperkaya keberagaman budaya. Yang ketiga, memperteguh jati diri bangsa. Yang keempat, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan lain sebagainya. Pasal 5 menyebutkan tentang objek pemajuan kebudayaan yang meliputi yang pertama, tradisi lisan. Yang kedua, manuskrip. Yang ketiga, adat istiadat. Yang keempat, ritus. Yang kelima, pengetahuan tradisional. Yang keenam, teknologi tradisional, dan lain sebagainya. Contoh budaya nasional yang ada di Indonesia adalah batik. Batik merupakan salah satu kekayaan budaya nasional. Batik telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia asal Indonesia. Ada 3 alasan batik diakui sebagai warisan dunia. Yang pertama, ilmu membatik diturunkan dari generasi ke generasi, mulai pemilihan canting, motif dan coraknya, sampai pewarnaannya. Yang kedua, batik menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Batik digunakan untuk menggendong bayi, khitanan, hingga menutup jenazah orang yang sudah meninggal. Yang ketiga, batik digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai pakaian sehari-hari, sejak dahulu hingga saat ini. Batik tidak hanya digunakan dalam suasana formal, seperti pakaian dinas kantor dan seragam sekolah. Bahkan, batik juga menjadi busana resmi perwakilan bangsa Indonesia pada acara-acara internasional. Berikut contoh penggunaan batik di daerah kami. Kebudayaan nasional sebagai jati diri bangsa merupakan refleksi dari nilai-nilai yang dianut oleh sebuah komunikasi atau masyarakat, baik dalam skala lokal, regional, maupun nasional. Sejak dahulu, bangsa Indonesia adalah bangsa religius, kolektif, dan hidup harmonis dengan alam. Misalnya tari saman yang merupakan tarian adat asal Aceh. Tepatnya berasal dari daerah dataran tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah. Tari saman memiliki makna yang religiusitas dan kepahlawanan. Hal ini bisa dilihat dari makna syair yang mengiringinya dan setiap gerakannya. Pada perkembangannya, tari saman terkenal di seantero Nusantara, bahkan di dunia. Sejak 24 November 2011, tari saman ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak benda asli Indonesia. Berikut ini adalah video tari saman.